Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Agus Salim, mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan lanjut menjelaskan materi mengenai dioda dan aplikasinya. Sebelum membahas tentang materi dioda, akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait bahan semikonduktor yang merupakan bahan dari pembuatan dioda serta komponen elektronika lainnya. Bahan semikonduktor merupakan bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho yang berada di antara bahan konduktor dan bahan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Jadi intinya, bahan semikonduktor tidak termasuk dalam bahan konduktor maupun isolator, karena memiliki sifat berada di antaranya. Lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan nilai hambatan jenis antara tiga bahan, yakni bahan konduktor diwakili oleh tembaga, semikonduktor, contohnya silikon, dan bahan isolator, contohnya gelas. Di sini dapat dilihat jelas bahwa nilai hambatan jenis yang dimiliki konduktor lebih kecil karena sangat mudah dalam menghantarkan arus listrik. Sedangkan bahan isolator memiliki nilai hambatan jenis yang besar karena sulit dalam menghantarkan arus listrik. Sedangkan bahan semikonduktor yang memiliki nilai hambatan jenis di antara kedua bahan lainnya. Seperti contoh dari tiga buah bahan tadi, yang mana masing-masing memiliki panjang sebesar 1 meter dengan diameter sebesar 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat pada masing-masing bahan tersebut. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung besar arus, maka kita gunakan hukum Ohm, di mana I sama dengan V dibagi R. Dan untuk mencari R, kita gunakan rumus ini, di mana R sama dengan Rho dikali L per A, di mana L ini merupakan panjang dari benda, dan A merupakan luas permukaan dari benda tersebut. Karena benda tadi bentuknya seperti tabung, di mana memiliki diameter, maka kita gunakan luas permukaan, yakni luas permukaan atau luas lingkaran, yang rumusnya Pi dikali R kuadrat, yang mana R atau jari-jari merupakan diameter dibagi 2. Barulah setelah kita mencari jari-jari, kita mencari luas permukaan, kita bisa mencari besar hambatan dari masing-masing bahan tersebut. Setelah mengetahui besar hambatan masing-masing bahan tersebut, barulah kita bisa mencari besar arus yang mengalir di setiap bahan tersebut, baik di tembaga, silikon, dan gelas. Maka selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan hasil seperti gambar berikut, di mana secara berurutan besar arus yang mengalir pada ketiga bahan tersebut secara berurutan dari yang terbesar dimiliki oleh tembaga. Setelah itu dilanjut oleh silikon dan selanjutnya gelas. Yang mana silikon yang tadinya merupakan bahan semikonduktor berada di antara dari dua buah bahan yang lainnya. Oke, lanjut. Bahan-bahan semikonduktor. Terdapat berbagai macam bahan-bahan semikonduktor, salah satunya silikon tadi. Apabila dikelompokkan lagi, terdapat tiga macam bahan semikonduktor, yakni trivalen, merupakan kumpulan bahan yang memiliki jumlah elektron terluar atau elektron valensi sebanyak 3 buah. Contohnya seperti boron, gallium, dan indium. Selanjutnya, bahan semikonduktor tetravalen merupakan bahan semikonduktor yang memiliki jumlah elektron valensi atau elektron terluar sebanyak 4 buah. Contohnya seperti silikon tadi dan germanium. Terus bahan selanjutnya adalah bahan pentavalen, yang mana merupakan bahan semikonduktor yang memiliki jumlah elektron valensi atau elektron terluar sebanyak 5 buah. Contohnya fosfor, arsenikum, dan antimoni.
Nah, berikut tabel periodik dari bahan semikonduktor. Dari tabel dapat diketahui bahwa boron, aluminium, gallium, dan indium atau yang merupakan golongan trivalen terdapat pada tabel periodik golongan 3A. Sedangkan silikon, karbon, germanium, dan tin merupakan bahan semikonduktor yang berada di golongan 4A, serta nitrogen, fosfor, arsenik, dan antimoni merupakan bahan semikonduktor yang pada tabel periodik terdapat pada golongan 5A. Oke, selanjutnya. Bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan ialah silikon dan germanium, di mana jumlah elektron dari silikon yakni sebanyak 14 buah. Sedangkan jumlah elektron dari germanium totalnya sebanyak 32 buah. Namun, jumlah elektron valensi atau elektron terluar dari dua buah atom tersebut itu masing-masing memiliki 4 buah. Serta jenis ikatan yang dimiliki oleh elektron tersebut yakni ikatan kovalen, di mana setiap elektron memiliki ikatan untuk berpasang-pasangan, seperti itu. Jika dikelompokkan dari unsur pembentuknya, terdapat dua buah jenis bahan semikonduktor. Yang pertama adalah bahan semikonduktor berjenis intrinsik, yang artinya bahan semikonduktor ini hanya terdiri dari satu unsur murni dari alam. Contohnya seperti silikon murni, germanium murni, dan lain-lain. Jadi hanya terdapat satu unsur murni saja. Berikut merupakan gambar visualisasi dari bentuk silikon murni, baik yang 3 dimensi dan 2 dimensi. Dari gambar visualisasi 2 dimensi dapat kita ketahui bahwa titik-titik yang hitam ini merupakan elektronnya. Sedangkan lingkaran ini merupakan ikatan kovalen antar elektron, di mana setiap satu pasang elektron memiliki satu ikatan kovalen. Nah, seperti ini. Ini merupakan elektron valensi, yang elektron berada bagian luar, kulit terluar dari suatu atom, dan ini ikatan kovalennya. Seperti itu. Pengaruh suhu sangat rendah terhadap bahan semikonduktor intrinsik, yaitu semua elektron berada pada ikatan kovalennya atau berpasang-pasangan seperti yang dapat dilihat pada gambar visualisasi sebelumnya, sehingga mengakibatkan bahan ini bersifat sebagai isolator. Sedangkan pada suhu kamar terdapat elektron yang terlepas dari ikatan kovalennya, dan elektron ini disebut sebagai elektron bebas atau pembawa muatan negatif. Hal ini akan diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang pada sebagai pembawa muatan positif. Nah, peristiwa ini di mana lepasnya suatu elektron dari ikatan kovalennya disebut sebagai pembangkitan atau generation. Dan jika dipasang beda potensial, maka terjadilah arus sebagai yang mana bahan semikonduktor ini bersifat sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Nah, ini merupakan datasheet dari silikon dan germanium. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa jumlah elektron pada silikon yakni totalnya 14 buah dan germanium totalnya 32 buah. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya, berikut merupakan gambaran visualisasi dari bahan semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, yang mana dapat dilihat sebelum dipasangkan dengan beda potensial, terdapat elektron bebas yang berwarna hitam, ini ya, yang keluar dari ikatan kovalennya. Ini ikatan kovalennya keluar sehingga meninggalkan suatu hole sebagai pembawa muatan positif dan elektronnya sebagai pembawa muatan negatif. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan sebagai generation atau pembangkitan.
Oke, selanjutnya bahan semikonduktor berjenis ekstrinsik. Yang tadi intrinsik merupakan bahan murni dan sekarang ekstrinsik merupakan bahan semikonduktor yang sudah mengalami pengotoran atau penyuntingan atau doping dengan bahan lainnya. Dalam arti lain, sudah tidak murni ya. Bahan semikonduktor intrinsik dibagi lagi menjadi bahan semikonduktor tipe N dan tipe P, di mana bahan semikonduktor tipe N, artinya negatif ya, merupakan bahan yang memiliki elektron berlebih, sehingga dalam pembuatannya ditambahkan atau didoping dengan atom pentavalen seperti fosfor dan arsenikum, yang disebut juga sebagai atom donor karena memiliki elektron berlebih. Sedangkan pada tipe P ialah memberikan doping dengan atom trivalen seperti boron dan gallium, yang disebut juga sebagai atom akseptor karena menjadikannya kekurangan elektron, dengan kata lain kelebihan hole. Jadi untuk di tipe N itu dia kelebihan elektron, sedangkan pada tipe P dia kekurangan elektron atau kelebihan hole, sehingga pembawa muatan pada tipe N itu elektron, pembawa muatan pada tipe P itu hole. Jadi ciri khasnya untuk yang tipe N ini itu didoping dengan atom-atom pentavalen, yang mana elektronnya lebih dari 4. Mohon maaf, yang mana elektron valensinya pada atom pentavalen itu 5. Sedangkan pada semikonduktor tipe P itu didoping oleh atom-atom trivalen atau yang memiliki elektron valensi sebanyak 3 buah. Oke, selanjutnya tujuan dari doping. Pada intinya, tujuan dari doping ialah meningkatkan konduktivitas atau meningkatkan kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan arus listrik, serta membuat rekayasa bahwa perbandingan antara hole dengan elektron tidak sama atau dominan di salah satunya. Seperti yang tadi, yang tipe N itu dominan di elektronnya. Sedangkan di tipe P itu dominan di hole-nya saja. Nah, perbandingan untuk doping antara atom dopan dibanding dengan atom murni, yakni sama dengan 1 dibanding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Yang mana atom dopan ini merupakan atom pengotor. Seperti atom pentavalen dan atom trivalen itu merupakan atom dopan. Sedangkan atom murninya ya seperti untuk yang atom murninya ini ya bahan yang tetravalen seperti silikon dan germanium. Karena yang paling banyak digunakan bahannya adalah atom murni dari si silikon dan germanium tadi. Atom dopan yang digunakan pada semikonduktor tipe N atau atom pentavalen dinamakan atom donor, dan pada tipe P dinamakan atom akseptor, menggunakan trivalen yang dinamakan atom akseptor. Begitu. Semikonduktor tipe N. Dapat dilihat bahwa elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar visualisasi, di mana ini yang merupakan 44 ini bahan semikonduktor tetravalen seperti silikon contohnya, dan untuk yang 5 ini merupakan bahan semikonduktor pentavalen, di mana setiap satu atom itu memiliki 4 buah elektron valensi, dan karena khusus bahan dopingnya ini bahan pentavalen, maka akan terdapat elektron bebas yang berlebih karena jenis ikatan yang digunakan pada bahan semikonduktor ikatan kovalen, maka terdapat 1 buah elektron
maka terdapat elektron bebas yang berlebih seperti ini contohnya. Ini tidak memiliki pasangan, yang tidak ada ikatan kovalennya seperti itu. Sehingga pada tipe N, elektron bebas merupakan yang muatan yang mayoritas, sedangkan yang hole-nya merupakan muatan yang minoritas karena kekurangan hole pada tipe N-nya ini. Untuk selanjutnya, semikonduktor tipe P. Nah, sedangkan pada tipe P, atom dopingnya ini merupakan atom trivalen atau akseptor yang mengakibatkan di ikatan kovalennya ini kekurangan elektron. Sehingga dalam arti lain memiliki hole yang berlebih seperti ini contoh dari gambar visualisasinya. Nah, berikut contoh-contoh komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti dioda, transistor, termistor, LED, IC, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke diodanya. Dioda adalah salah satu komponen dasar yang menggunakan bahan semikonduktor ekstrinsik, yakni tipe P dan N sebagai pembuatannya, yang mana pada satu sisi mendapat penyuntikan atom akseptor sehingga menjadi tipe P, dan pada sisi lain dapat penyuntikan atom donor sehingga menjadi tipe N. Pertemuan PN tersebut merupakan blok bangunan dasar bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Jadi, yang dimaksud pertemuan di sini ialah ditempelkan ya. Jadi, pertemuan antara P dan N yang ada pada kedua sisinya itu dilekatkan logam sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni untuk yang sisi P, sisi tipe P itu menjadi anodanya dan sisi tipe N-nya itu menjadi katodanya. Seperti itu. Nah, seperti yang dilihat pada gambar ini, di mana sisi kiri dari bahan semikonduktor tunggal yang si murni itu didoping oleh atom akseptor sehingga menjadi tipe P, dan sisi kanan didoping oleh atom-atom donor sehingga menjadi bahan semikonduktor tipe N. Nah, seperti inilah contoh terbentukan dari si dioda. Selanjutnya, nah, seperti ini gambaran dari dioda serta bagian dalamnya, di mana yang tipe P sebagai anoda, sedangkan tipe N sebagai katodanya. Dan seperti inilah simbol dari dioda. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya dioda berfungsi sebagai penyearah arus listrik, yang mana arus hanya dapat mengalir dari sisi anoda menuju ke katoda. Nah, sama seperti simbol ini hanya simbolnya seperti ini karena hanya mampu mengalirkan searah dari anoda menuju ke katoda. Sedangkan tidak dapat mengalirkan arus listrik berlawanan. Jadi ketika arus mengalir dari katoda ke anoda, arusnya tidak akan mengalir. Sedangkan jika arusnya dialirkan dari anoda ke katoda, barulah arus listrik tersebut akan mengalir seperti itu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar ini. Seperti yang dapat dilihat pada konfigurasi dioda, ketika tipe P dan N disatukan, maka akan muncul lapisan pengosongan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tipe P mayoritasnya ialah hole, sedangkan tipe N mayoritasnya ialah elektron. Maka
Untuk yang tipe P, yang tadi mayoritasnya adalah hole karena kekurangan elektron, maka kita simbolkan dengan ion negatif ya. Sedangkan pada tipe N, karena kelebihan elektron, sehingga kita simbolkan dengan ion positif. Pertemuan tipe P dan N mengakibatkan terjadinya beberapa hal. Yang pertama yakni terbentuklah lapisan pengosongan. Jadi, saat tipe P dan tipe N dipertemukan, terjadi diskusi elektron ke arah P dan diskusi hole ke arah N, menimbulkan arus diskusi ke kanan. Artinya, karena elektronnya bergerak ke tipe P, untuk yang elektron berlebih yang ada di tipe N bergerak ke arah tipe P, maka timbullah arus difusi yang arahnya berlawanan dari gerakan si elektron. Selanjutnya, terjadilah rekombinasi atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan. Jadi, ketika elektron dan hole lenyap karena rekombinasi, terbentuklah daerah pengosongan atau depletion region yang merupakan bidang pertemuan yang tidak terdapat pembawa muatan karena elektron dan hole-nya sudah bergabung tadi. Selanjutnya, terbentuk tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga terdapat tegangan, yang mana tegangan tersebut disebut juga sebagai beda potensial penghalang atau tegangan kontak, serta menimbulkan adanya arus drift ke kiri. Nah, maka akan terdapat kesetimbangan antara arus drift ke kiri karena terbentuknya tegangan penghalang, serta arus difusi ke kanan karena adanya pergerakan elektron dari tipe N ke tipe P. Selanjutnya, dioda dapat dipasang secara forward bias atau bias maju, di mana kutub positif suatu beda potensial dihubungkan dengan anoda dari dioda dan kutub negatif suatu beda potensial dihubungkan dengan katoda dari dioda, di mana adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurangi VD. Daerah pengosongan menjadi sempit, sehingga pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat pada dioda. Jadi intinya, ketika dioda dipasang secara forward bias, maka arus difusi akan jadi lebih besar daripada arus drift, sehingga arus akan mengalir dari sisi anoda ke katoda, diiringi dengan perpindahan elektron serta mengecilnya daerah pengosongan. Karena daerah pengosongan mengecil, maka terjadilah perpindahan elektron serta terjadilah arus yang mengalir dari sisi anoda ke katoda. Untuk selanjutnya, dioda juga dapat dipasang secara reverse bias atau bias mundur, di mana kutub positif suatu beda potensial dihubungkan dengan
katoda dari dioda, sedangkan kutub negatif suatu beda potensial dihubungkan dengan anoda dari dioda. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, sehingga menyebabkan daerah pengosongan melebar. Sehingga menyebabkan pula beda potensial penghalang menjadi V0 ditambah VD. Yang artinya beda potensial penghalang menjadi lebih tinggi, sehingga tidak ada arus yang dapat lewat di bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generasi sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 ampere. Jadi intinya, ketika dioda dipasang secara reverse bias, maka daerah pengosongan akan melebar, yang mengakibatkan elektron tidak dapat berpindah dari sisi N ke sisi P, tidak dapat berpindah. Jadi elektron akan bergerak ke kanan pada sisi N, dan sedangkan hole pada sisi P akan bergerak ke kiri, yang mengakibatkan daerah pengosongan melebar, sehingga tidak akan ada arus yang mampu mengalir dari arah katoda ke anoda, seperti itu. Nah, berikut grafik dari arus dioda. Jadi ketika dioda dipasang secara forward bias, maka arus yang mengalir pada dioda awalnya adalah 0. Kemudian arusnya baru meningkat naik, di mana dioda mampu mengalirkan arus dari sisi anoda ke katodanya. Namun ketika dipasang secara reverse bias, arus yang mengalir pada dioda itu awalnya 0. Namun akan ada suatu saat di mana dioda tersebut mampu mengalirkan arus tersebut hanya dan jika apabila tegangan yang digunakan atau beda potensial yang digunakan untuk menyapli si dioda secara reverse bias ini terlalu besar, sehingga penghalang tegangan kontak dari si dioda tidak mampu menahan besarnya tegangan ini, dan ini dinamakan kondisi breakdown, atau dalam hal lain artinya dioda tersebut rusak. Oleh karenanya, terdapat tegangan kerja yang hanya bisa digunakan untuk beberapa dioda saja. Jadi dioda itu tidak mampu menahan tegangan yang sangat berlebih, karena jika berlebih dioda tersebut akan mengalami breakdown. Seperti itu. Selanjutnya berikut merupakan simbol dari dioda. Jadi simbol dari dioda itu ada dua ya. Yang pertama yang seperti kotak ini, yang mana untuk ujung katodanya ditandai dengan adanya suatu garis, sehingga bagian yang sempit ini merupakan bagian yang katoda, sedangkan bagian yang lebar itu merupakan bagian anoda. Jadi ketika dibolak-balik, seperti stripnya garisnya ini ada di daerah sini, itu berarti katodanya ada di sebelah sini. Berhubung ini garisnya ada di sebelah kanan, maka katodanya juga ada di sebelah kanan. Seperti itu. Untuk simbol yang paling umum digunakan ialah simbol yang bagian bawah ini, di mana anoda berada di pangkal dari gambar panahnya, sedangkan katoda berada di daerah ini seperti apa? Daerah penghalangnya, seperti itu. Tapi yang paling sering digunakan itu simbolnya yang di bawah ini. Nah, ini merupakan jenis-jenis dioda.
Untuk saat ini tidak kita bahas untuk seluruhnya ya. Jadi yang paling umum digunakan itu dioda adalah junction dioda ini yang seperti ini simbolnya. Terus juga yang sering digunakan itu dioda Zener, ada juga LED atau light emitting dioda, dan juga ada photodioda seperti ini ya simbolnya. Ini merupakan jenis-jenis dioda yang ada saat ini. Dan yang paling sering digunakan itu yang ini tadi, junction dioda. Untuk selanjutnya, jenis dioda dan penggunaannya. Jadi umumnya dioda silikon itu digunakan untuk penyearah arus, serta digunakan pengaman dari adanya tegangan kejut. Dioda yang sering digunakan itu ialah IN4001, 4007, dan 5404. Sedangkan ada juga yang namanya dioda Zener. Seperti yang kedua tadi ya simbolnya. Dioda Zener itu berfungsi untuk mengatur tegangan Zener. Jadi selain berfungsi sebagai penyearah arus, dioda juga, khususnya dioda Zener juga mampu berfungsi sebagai pengatur tegangan. Selain itu, dioda juga memiliki fungsi sebagai penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Ketika dioda dirangkai menjadi dioda bridge ya. Untuk selanjutnya, ada juga LED, light emitting dioda, yang sebagai lampu indikator yang hanya mengkonsumsi arus rendah yakni 5 mA. Nah, untuk selanjutnya rangkaian dioda. Sini dapat dilihat bahwa dioda ini dipasang secara forward bias atau bias maju karena kutub positif satu beda potensial masuk melalui anoda dari dioda, sedangkan kutub negatif suatu beda potensial mengenai suatu katoda dari dioda. Dari gambar ini, menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law, maka diperoleh besar V atau tegangan yang mengalir pada dioda adalah VI dikurangi I pada beban, VI dikurangi I kali RL, atau tegangan sumber dikurangi dengan tegangan yang ada pada beban. Karena LL adalah tekanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, maka diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Selanjutnya, garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Dari grafik ini merupakan grafik untuk yang ini merupakan grafik dari dioda yang dipasang secara forward bias atau bias maju. Nah, sedangkan garis yang linear menurun ke bawah ini merupakan garis beban. Di mana pada titik ini I sama dengan VI per RL itu merupakan arus saturasi dari dioda. Arus saturasi yang mengalir pada dioda. Dan ketika di titik I sama dengan 0 di sini ya, ini kan I sama dengan 0, maka besar V sama dengan VI. Besar tegangan yang mengalir pada dioda sama dengan VI, sama dengan V inputnya. Dan pada titik V sama dengan 0, maka titik potongnya ada di sini. Seperti itu. Jadi dioda, sedangkan pada titik P ini merupakan titik di mana dioda berfungsi sebagai penyearah. Jadi ketika tegangan mengalir, dia sudah menyentuh di garis titik P, barulah dia berfungsi sebagai penyearah, yang mana dioda tersebut mampu mengalirkan arus secara forward seperti itu. Dan pada titik P ini besar pada garis bebannya kan ya, garis beban dari si dioda ketika udah mencapai di titik P, maka bebannya terus akan menurun dan arusnya pun akan mampu mengalir, sehingga
Dalam kondisi bias maju, dioda mampu mengalirkan arus dari titik anoda ke katodanya, seperti itu. Nah, ini merupakan kurva karakteristik dinamis dari dioda, di mana hubungan arus terhadap masukan VI yang bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap sama karena resistansi beban L tidak berubah. Jadi pada grafik ini menjelaskan bahwasanya ini ketika VI-nya bervariasi, tegangan input yang dimasukkan pada rangkaian bervariasi dengan RL yang sama, maka terjadi perubahan pergeseran lereng beban. Namun lerengnya masih tetap hanya bergeser saja. Tidak ada perubahan sudut dari si lerengnya ini. Seperti itu. Jadi dan ini mengakibatkan dari adanya perpindahan dari titik si A ini seperti di awal ketika V-nya masih VI, maka titik A-nya di sini, sedangkan ketika udah mencapai ketika tegangan inputan diubah menjadi VI aksen, maka titik A-nya juga akan berubah di sini seperti itu. Selanjutnya modeling dioda, nah ini secara matematisnya ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada dioda itu yang dianalisis secara matematis itu arus yang mengalir pada si dioda itu berapa. Jadi sebelumnya juga kan sudah dijelaskan bahwa pada daerah pengosongan dioda itu sama halnya dengan suatu semikonduktor murni. Yang artinya suatu semikonduktor murni itu memiliki suatu nilai hambatan. Sehingga dioda itu intinya masih memiliki suatu hambatan dalam. Jadi di dalam bagian dioda itu memiliki hambatan dalamnya sendiri, sehingga arus yang masuk melalui ke titik A dan arus yang keluar dari titik anoda, dari arus yang masuk melalui titik anoda dan yang keluar dari titik katoda itu belum tentu sama, tidak sama. Nah, jadi untuk mengetahui besar arus itu kita dapat gunakan pendekatan pertama yang mana dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, jadi pada pendekatan pertama ini dioda pada forward bias dianggap sebagai saklar tertutup, yang mana hambatan dalamnya diabaikan. Jadi tidak terdapat hambatan dalam pada si dioda ini karena diseumpamakan sebagai saklar yang tertutup. Sedangkan pada kondisi reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, jadi ketika dioda dipasang reverse bias, ini seperti ini ya, reverse bias, karena ada potensial positif mengenai sisi katoda dari dioda, maka diseumpamakan sebagai saklar yang terbuka. Karena saklar terbuka, maka dianggaplah hambatan dalam pada dioda ini bernilai tak terhingga. Seperti itu untuk pendekatan pertama. Untuk selanjutnya, pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma, yang mana V gamma untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 dan V gamma untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Nah, di sini dioda itu dianggap sebagai suatu sumber tegangan. Karena apa? Ketika tadi di pembahasan sebelumnya ya sudah dijelaskan bahwa ketika terjadi recombination di daerah pengosongan itu akan menyisakan ion-ionnya saja, ion positif dan ion negatif, yang mengakibatkan timbulnya medan magnet dan mengakibatkan timbulnya
suatu beda potensial atau tegangan penghalang atau tegangan kontak dari dioda, yang mana tegangan penghalang tersebut posisinya berbalik dari tegangan sumber yang dipasang seperti ini. Nah, ini kutub dari tegangan gamanya berbalik. Untuk di silikon sebesar 0,7 dan untuk di dioda yang berbahan germanium itu 0,2 volt seperti ini. Ini dalam keadaan forward bias. Namun dalam keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Jadi ketika di reverse bias, dioda ini sama seperti yang pendekatan pertama, dioda ideal, yang mana di reverse bias dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatannya yang sangat tinggi seperti itu. Selanjutnya pendekatan ketiga. Untuk pendekatan ketiga ini merupakan pendekatan yang paling mendekati dengan kenyataan sebenarnya dari suatu dioda, di mana pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma, seperti yang tadi, silikon sebesar 0,7 dan germanium 0,3 volt, dengan resistansi forward atau RF yang terpasang secara seri. Jadi pada forward bias di pendekatan ketiga ini, suatu dioda itu diibaratkan sebagai suatu beda potensial V gamma dengan suatu tegangan RF yang dipasang secara seri seperti ini. Ini merupakan gabungan dari hukum-hukum yang dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Untuk yang ini karena adanya tegangan kontak, dan ini karena adanya pembentukan daerah pengosongan sehingga masih menyisakan tahanan dalam dari suatu dioda seperti ini. Jadi diibaratkan suatu dioda itu terdiri dari satu sumber tegangan sebesar V gamma dan satu hambatan yakni RF. Ini ketika modeling ketika di pendekatan ketiga yang paling mendekati dengan kenyataan sebenarnya. Nah, ketika dipasang reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, seperti ini. Jadi, berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang sebelumnya. Pada pendekatan ketiga ini, dioda yang dipasang secara reverse dianggapkan sebagai suatu hambatan reverse yang mana nilainya sangat besar ya tentunya. Tidak seperti yang sebelumnya, ketika di pendekatan sebelumnya dioda dianggapkan sebagai saklar yang terbuka yang nilai hambatannya tak terhingga, sedangkan pada pendekatan ketiga ini ketika dipasang reverse, dioda dianggap sebagai hambatan reverse, resistansi reverse yang nilai hambatannya sangat besar tentunya. Selanjutnya contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, jadi seperti di rangkaian samping kiri ini, di mana dioda dipasang secara forward ya, itu dipasangkan dengan beda potensial sebesar 10, V-in sebesar 10 volt dan hambatan sebesar 100 ohm. Menggunakan terus hitung besar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, dengan 2, dan dengan 3. Oke, kita bahas satu persatu dari pendekatan 1. Ingat, ketika dipasang secara forward pada pendekatan 1, dioda diseumpamakan sebagai suatu saklar tertutup, hanya suatu saklar saja, sehingga arus yang mengalir dari kutub anoda ke katoda dari suatu dioda itu dianggap tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi untuk menghitung besar arus yang ada pada dioda ini itu kita gunakan hukum Ohm seperti umum dan
seperti biasanya, di mana ID arus yang mengalir pada dioda itu sama dengan V-in dibagi RL. V-in tegangan inputan dibagi dengan RL. Nah, seperti ini. Jadi didapatkanlah arus yang mana dioda digunakan sebagai diseumpamakan sebagai dioda ideal, arusnya sebesar 0,1 ampere. Ini menggunakan pendekatan 1. Sedangkan pada pendekatan 2, dioda diseumpamakan sebagai suatu sumber tegangan yang memiliki besar tegangan sebesar V gamma. Dan ingat, untuk di pendekatan kedua ini, kutub dari beda potensial di dioda ini berlawan dengan kutub dari V-in. Sehingga untuk mencari arus pada dioda ini menggunakan umumnya sama menggunakan hukum Ohm, sama semua ya menggunakan hukum Ohm untuk mencari arus. Hanya saja terdapat beberapa perubahan karena jumlah tegangan yang masuk ini merupakan V-in dikurangi dengan V gamma karena kutubnya ini terbalik ya. Sehingga didapat di sini kita seumpamakan untuk V gamma tegangan kontak pada suatu diodanya ini 0,6 volt, yang artinya dioda ini berbahan dari silikon yang besar tegangan kontaknya 0,6 volt sampai dengan 0,7 volt ya. Maka didapatkanlah arus besar 0,094 ampere seperti itu. Untuk selanjutnya menggunakan pendekatan ketiga. Nah, pendekatan ketiga ini yang paling mendekati dengan kenyataan yang ada, di mana dioda diseumpamakan sebagai suatu sumber tegangan yang memiliki tegangan sebesar V gamma. Ini karena terbuat dari dioda yang dipakai adalah berbahan silikon. Besar V gammanya sama dengan 0,6 volt. Dan RF tahanan dalam yang dimiliki dioda ketika forward, resistansi forward sama dengan 2,5 ohm. Maka kita gunakan sama ya, intinya menggunakan hukum Ohm, hanya terdapat beberapa faktor yang mengaruhi dari besar si arusnya seperti ini. V besar arus yang mengalir pada dioda merupakan sama dengan besar total tegangan, di mana tegangan input dikurangi dengan V gamma karena kutubnya berlawanan ya, dibagi dengan tahanan yang ada pada rangkaian ini karena dirangkai secara di seumpama seri ya. Maka RL ditambah RF sehingga didapatkanlah tegangan, maka didapatkanlah arus sebesar 0,092 ampere. Sehingga tegangan yang mengalir pada dioda itu sama dengan V-in dikurangi arus yang mengalir pada dioda dikali RL. Sehingga didapatkanlah 0,8 volt tegangan yang mengalir pada dioda, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai dioda dan penerapannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan dan saran, teman-teman bisa silakan komen video ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.